Jumlah tempat pemungutan suara TPS pada Pilkada Kota Blitar 2024 berkurang separuh jika dibandingkan pada pelaksanaan pemilu 2024. KPU Kota Blitar memutuskan jumlah TPS pada Pilkada 2024 hanya 211 TPS saja. Sedang pada pemilu 2024 lalu, jumlah TPS di Kota Blitar sebanyak 437 TPS. Informasi selengkapnya akan dilaporkan dengan Samsul Hadi, wartawan Tribun Mataraman untuk Anda. Rekan Samsul Hadi, silakan laporan Anda kan. Ya, baik, selamat siang Justina dan Tribuners. Ya, pada Pilkada Kota Blitar 2024 ini jumlah tempat pemungutan suara atau TPS berkurang hampir separuh jika dibandingkan dengan pemilu 2024 pada Februari lalu. Ya, pada Pilkada Kota Blitar 2024 ini, jumlah TPS yang sudah ditentukan oleh KPU Kota Blitar sebanyak 211 TPS di 3 kecamatan yang tersebar di 21 kelurahan di Kota Blitar. Sedangkan pada pemilu 2024, jumlah TPS di Kota Blitar sebanyak 437 TPS. Itu termasuk TPS lokasi khusus yang berada di Lapas Blitar. Dan KPU mulai sekarang itu sudah mempersiapkan untuk pemetaan lokasi TPS. Sedang untuk TPS lokasi khusus, KPU masih membahas apakah nanti perlu diadakan di lapas untuk TPS khusus atau tidak. Karena pada Pilkada 2024 ini memang muatan jumlah pemilih di tiap TPS itu berbeda jika dibandingkan dengan pemilu 2024. Pada Pilkada 2024 ini muatan jumlah pemilih di tiap TPS itu lebih banyak, yaitu sekitar 600 orang. Sedangkan pada pemilu 2024 itu muatan jumlah pemilih di tiap TPS hanya 300 orang. Dan nanti apabila dibutuhkan TPS lokasi khusus dan berarti di dalam RP minimal harus ada pemilih sejumlah 400 orang. Nanti jika tidak ada sejumlah itu, maka KPU akan melakukan pemungutan suara di pemilih yang berada di dalam lapas itu dengan cara TPS keliling, yaitu TPS terdekat dengan lokasi lapas, mereka akan berkeliling untuk melakukan pemungutan suara. Dan KPU juga menjelang Pilkada Kota Blitar 2024 ini akan melakukan launching untuk tagline Pilkada 2024. Dan pada Pilkada 2024 ini KPU mengambil tagline yaitu Pilkada 2024 Gembira. Gembira ini merupakan pendekan dari Gayeng Memilih Bersama Aspirasi Rakyat. Dengan tagline itu KPU berharap masyarakat bisa memilih dengan riang gembira dan mereka akan mendapatkan pemimpin sesuai dengan aspirasi yang telah mereka pilih. Dan KPU juga sedang menyiapkan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Kota Blitar 2024. Dalam waktu dekat KPU akan merekrut data petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih di masyarakat. Demikian Justina, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan dari Anda, rekan Samsul Hadi, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya. Tempat asalnya tidak coret. Hal ini rawan karena memang posisinya meskipun nanti dilangsungkan secara serentak, posisinya harus dibedakan antara DPTB definisi di pemilu maupun di pilkada seperti itu. Dan itu selisihnya 1.000 tadi. Enggak 1.000, nanti kan ada proses pemutakhiran data pemilih lagi. Jadi antara DPTB itu DPT yang kemudian nanti ada tambahannya yang kemudian nanti posisinya bisa menggunakan hak pilih di 27 November 2024. Berarti ada perubahan. Ada perbedaan definisi antara DPTB yang ada di dalam pemilu 2024 dengan pilkada di 2024. Dampaknya apa nanti PTB itu? Dampaknya nanti di dalam formulir data pemilih nanti memasukkannya berbeda.
Kalau kemarin DPTB-nya itu kaitannya dengan DPK dan lain sebagainya, daftar pemilih khusus. Nah yang kali ini itu kemudian posisinya harus masuk di DPTB seperti itu. Jadi ada perbedaan definisinya. Total hari ini belum kita tetapkan daftar pemilihnya, tapi untuk daftar pemilih potensialnya itu 120.218. Dibandingkan pemilu 2024 kemarin? Dibandingkan pemilu naik 1.000 sekian. Berapa? Angka pemilu kemarin 119.087. Jadi 11987 sekarang naik jadi 120.218. Termasuk yang purna-purna itu ya? Iya, termasuk purna-purna itu juga posisinya akan nanti menjadi bagian dari pemilih tambahan. Ya, kalau untuk TPS-nya itu turun. Kalau kemarin 437 bersama lokasi khusus, sekarang 211. Kalau kemarin muatannya satu TPS 300, sekarang jadi 600. Semacam itu. Pertimbangannya apa? TPS yang turunkan jumlahnya. Kalau kemarin ada 5 jenis pemilihan, sekarang ada 2 jenis pemilihan. Salah satu prinsip pemilu itu adalah efektif dan efisien. Ya itu yang kemudian kami prioritaskan memenuhi Undang-Undang Nomor 7 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 2015 yang kemudian dirubah terakhir di Undang-Undang 6 2020. Kalau di pemilu legislatif presiden itu waktu dihabiskan oleh Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.